Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bi husnil muamalati bi ummati Rasulillah. Wassalatullahi wassalamu ala rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa a'inna ya Rabbana ala khidmati ummati sayyidina Muhammad. Ahyina ya Rabbana ala sunnati habibika sayyidina Muhammad wa amitna ala millatihi wa hsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para habaib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberuntungan bagi siapapun dari umat Nabi, walaupun belum atau tidak sempat melihat baginda Nabi, akan tapi telah Allah tampakkan cucunya di mata mereka, maka itu bagian daripada nikmat Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berkhidmat kepada para habaib. Allah memberikan kepada kita kecintaan yang sesungguhnya kepada para habaib, dan juga para ulama, pewaris baginda Nabi, dan juga yang hadir di sini umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sangat cukup tadi yang disampaikan oleh Habib Syafi'i bin Syahab. Subhanallah, nasihat yang harus kita camkan, kita renungkan. Kita akan masuk kepada nasihat Habib Syafi'i, akan tapi kami mulai dulu dari zat baginda Nabi, karena kami tertarik dengan yang beliau sampaikan itu yang sering dilupakan oleh hamba-hamba Allah. Tapi mulainya dari mana? Kita akan mulai dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Nabi manusia termulia, diagungkan oleh Allah dan dimuliakan manusia-manusia mulia mulai dari saat sebelum beliau terlahirkan, sehingga tidak ada manusia mulia sebelum baginda Nabi, dan tidak akan mereka menjadi mulia kecuali karena mereka memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga khatamun nabiyyin, beliau adalah stempelnya para nabi. Tidak akan nabi-nabi sebelumnya dianggap sebagai nabi kecuali karena mereka mengukuhkan dan mengakui adanya nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad disanjung-sanjung oleh para nabi. Tidak ada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada nabi terdahulu kecuali di situ disebut-sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum terlahir, dan bahkan sebelum terlahir jauh-jauh, bahkan dinanti-nanti oleh umat para nabi terdahulu. Umat-umat Nabi terdahulu menanti kedatangan baginda Nabi, sehingga begitu kuat penantian mereka. Mereka ingin mengenali baginda Nabi. Seperti apa baginda Nabi? Di mana lahirnya? Sampai dikatakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal baginda Nabi Muhammad seperti seorang ayah ibunda mengenali anaknya. Tidak akan salah kalau anak dibawa ke majelis, pulang juga anaknya itu yang dibawa. Tidak akan ada yang tertukar dengan anaknya orang lain. Itulah yang dipahami oleh orang-orang sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad terlahir, semesta bergembira dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad SAW. Mulai dari di saat dilahirkan baginda Nabi, kemudian saat dilahirkan, kemudian baginda Nabi dimuliakan saat hidup, dan setelah wafat pun nih ujian bagi kita, masihkah kita memuliakan baginda Nabi? Karena apa? Nanti di akhir zaman,
Kemudian di saat kiamat tiba, kemudian hamba Allah dibangkitkan di padang mahsyar. Allah juga pamerkan, tunjukkan kepada semua manusia bahwasanya ini adalah manusia mulia. Di saat itu manusia-manusia pada kebingungan di padang mahsyar. Semua merasakan kebingungan dengan keadaan mahsyar yang panasnya luar biasa, hamparan yang tidak ada batas, tidak ada perlindungan. Semuanya orang pada ketakutan, bahkan di antara mereka orang kafir, orang fasik berkata, minta kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar, biarpun harus masuk neraka jahanam. Tidak mengerti kalau di neraka lebih serem lagi. Cuman karena begitu dahsyatnya keadaan di padang mahsyar, mereka seperti itu. Lalu mereka punya keinginan untuk minta tolong, karena merasa minta tolong kepada Allah. Mereka dengan kelemahan mereka, mereka merasa kecil betul saat itu, tidak ada yang merasa gede saat itu, sehingga mereka ingin minta kepada Allah pun mereka tidak punya keberanian, sehingga minta tolong kepada para nabi-nabi terdahulu. Para nabi-nabi pun di saat dimintai tolong untuk memohon kepada Allah agar memberikan pertolongan di padang mahsyar, para nabi pun tidak mau melakukannya, dan semuanya memikirkan tentang diri sendiri. Nafsi, nafsi. Hanya ada seorang hamba. Ada seorang hamba yang di saat manusia dalam kebingungan sibuk dengan sujudnya, sibuk dengan sujud. Dan hamba ini sujud karena diminta oleh hamba-hamba yang lain, oleh makhluk yang ada di padang mahsyar. Semuanya minta kepada hamba tersebut agar minta kepada Allah agar suasana padang mahsyar diredakan. Seorang hamba ini sujud, mikir. Setelah sujud diseru, dipanggil oleh Zat yang Maha Kasih, Allah Jalla Jalaluhu, irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tusyaffa. Angkat kepalamu. Suruh mengangkat kepala, karena beliau tidak bisa mengangkat kepalanya melihat umat meminta tolong kepadanya. Beliau tidak bisa mengangkat kepalanya karena mendengar permintaan umat, tidak bisa angkat kepalanya kecuali saat dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu, irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tusyaffa. Angkat kepalamu. Bayangkan di saat itu kemudian dia mengangkat kepala. Beliau mengangkat kepala beliau, kemudian minta pertolongan kepada Allah. Dan setelah itu oleh Allah berikan keadaan di padang mahsyar saat itu sejenak dirasakan suasana yang beda. Itulah yang disebut dengan syafaat uzma, syafaat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, atau pertolongan melalui Nabi Muhammad untuk umat semuanya. Dia pun yang kafir pun ikut merasakan. Cuman akibatnya adalah mereka semakin nyesal, kenapa dulu tidak ikut Nabi Muhammad. Manusia itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga nanti di surga, ternyata surga beliau adalah surga tertinggi. Kisah beliau sudah selesai. Permasalahannya apa? Permasalahan adalah kita ini di mana dengan Rasulullah. Itu yang perlu kita tanya. Hanya menyanjung-nyanjung Nabi, beres Nabi Muhammad tersanjung. Sanjungan dari manusia, apa artinya sanjungan dari manusia? Imam Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling kenal baginda Nabi dan sangat mencintai baginda Nabi. Orang-orang yang tidak pernah melihat baginda Nabi datang kepada Imam Ali, wahai Imam Ali, engkau adalah orang yang paling dekat dengan baginda Nabi Muhammad. Tolong gambarkan kepadaku tentang baginda Nabi Muhammad, tentang akhlak baginda Nabi Muhammad. Imam Ali bin Abi Thalib bertanya, kau hidup di mana? Di dunia. Kau tahu dunia? Kami tahu dunia, Imam Ali. Baik, kalau begitu tolong gambarkan kepadaku tentang indahnya dunia. Orang ini berkata, dari sisi mana yang kau bisa ceritakan tentang agungnya dunia ini, keindahan dunia. Wahai Imam Ali, teramat besar dunia untuk aku ceritakan dalam waktu yang singkat. Perlu berjam-jam atau berminggu-minggu aku untuk cerita tentang dunia. Apa kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib? Di saat Sayyidina Ali mendengar jawaban dari orang-orang tersebut, wahai hamba-hamba Allah,
Engkau minta aku untuk menceritakan kepadaku tentang akhlak baginda Nabi. Kalian yang kata kalian berkata kalau kalian tahu tentang dunia, kalian bercerita tentang dunia pun nggak mampu, sementara dunia disebut bamal hayatud dunya illa qalil. Dunia sedikit, kalian nggak bisa bercerita. Bagaimana aku harus cerita tentang akhlak Nabi yang Allah yang Maha Agung telah menyifati akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau sungguh berada pada akhlak yang mulia, yang agung. Yang kecil saja kamu nggak cerita, minta aku cerita akhlak Nabi agung. Makanya kalau bicara akhlak Nabi sudah selesai, sudah tuntas. Lalu tugas kita ngadain maulid itu apa? Tadi ceritakan Syafi'i. Kita ini bagaimana dengan Nabi, termasuk anak-anak kita sambungkan dengan Nabi. Kalau urusan Nabi sudah beres, manusia paling mulia, paling agung, surganya surga tertinggi. Tapi sekarang kita perlu berpikir tentang keadaan kita, bagaimana kita dengan Rasulullah. Kalau hanya untuk menjual nama Nabi, banyak orang jualan nama Nabi. Nabi namanya mahal, bisa dijual. Orang menggunakan Nabi untuk naik pangkat. Nabi memang mahal. Nabi mahal sehingga bisa dijual. Orang kalau pakai gelar pecinta Nabi, umat Nabi, pokoknya kalau urusan dengan Nabi pasti laku. Coba kalau majelis diganti majelis pembenci Nabi, siapa yang datang kira-kira? Ayo. Nabi mahal makanya. Akan tapi kita sering tertipu, sehingga kalau dahulu orang-orang kafir menjadikan berhala alasannya untuk menuju kepada Allah, tapi sekarang ada orang menunggangi Nabi Muhammad untuk menuju hawa nafsunya untuk dunia. Nah, kita perlu serius kita. Bagaimana urusan kita dengan baginda Nabi? Cinta dengan Nabi itu kayak apa sih? Cinta dengan Nabi kayak apa yang harus kita hadirkan saat ini? Kalau ngaku cinta mah gampang, kita bisa mengucapkan kalimat cinta sehari 1000 kali. Kita bisa mencetak kaos dengan nama I love Rasulullah 1000 lembar kaos, kita bagi-bagi 4000, 5000. Kita bisa membuat spanduk sebanyak-banyaknya, spanduk cinta kepada baginda Nabi. Tapi cinta bukan di spanduk, cinta bukan di kaos-kaos, tapi cinta di dalam hati kita. Kita harus mencari-cari tanda-tanda cinta di hati kita. Ada tidak cinta di hati kita kepada Rasul? Ada tidak tanda-tandanya? Lalu bagaimana tanda cinta? Kalau kita tanda mencintai seseorang, yaitu kita mencintai seseorang, kita mengirim hadiah, kita ada rasa hormat pada dia. Tapi bagaimana kita tanda-tanda cinta di hati kita itu apa? Hai hamba Allah, baginda Nabi sudah wafat. Apakah kita akan bawa hadiah kepada Nabi Rasulullah, hadiah untukmu? Apalagi kita akan mencium tangannya? Tidak. Apa yang ada saat ini yang kita lihat? Yang kita lihat adalah umat Nabi Muhammad. Ini umat yang Nabi dahulu setiap malam berdoa menangis. Maka pandang umat Nabi dengan pandangan cinta kepada Nabi. Pandang umat Nabi dengan pandangan cinta kepada Nabi. Kalau anda benar cara pandang umat Nabi, hidup akan indah, pasti akan sesuai dengan yang diinginkan Nabi. Karena anda cinta Nabi, mencintai umat Nabi karena Nabi. Nggak kebayang ada rebutan waris setelah itu. Permasalahan kita itu, kita tidak bisa memandang umat Nabi sebagai umat Nabi. Kita sering memandang umat Nabi kandang karena kita diberi keletihan, lalu memandang umat Nabi dengan pandangan merendahkan. Hati-hati, ada Nabi Muhammadnya di situ. Imam Muhammad Al-Baqir, seorang imam dari ahli bait Nabi SAW, lihat, mendengar suatu berita di kampung sebelah ada yang cerita, ya imam, di kampung sebelah ada orang yang berzina. Mendengar berita itu menangis beliau, seorang imam besar, derai air mata, sampai yang memberitahu itu ketakutan. Ya imam, apakah itu kerabatmu, saudaramu, anakmu atau bagaimana? Kok sampai kau menangis seperti itu? Beliau menjawab, lihat, beliau menjawab, yang aku ketahui di kampung sebelah itu semuanya umat Nabi Muhammad. Itu artinya yang melakukan zina adalah umat Nabi Muhammad. Merasa sedih saat ada yang berzina, padahal beliau tidak kenal siapa yang berzina. Cuman yang beliau ketahui yang di situ adalah umat Nabi Muhammad SAW. Itu karena cinta yang dalam kepada Nabi, nggak rela melihat umat Nabi melakukan maksiatan, pasti akan sedih.
nggak sempat menggunjing, nggak sempat merendahkan. Kita kadang punya kelebihan sedikit, gampang merendahkan orang, seolah memastikan dia ahli neraka hanya gara-gara kita lihat dia bermaksiat. Ketahuilah yang bermaksiat hari ini ada pintu tobat Allah untuk semua orang. Bisa saja esok hari dia tobat, dia bisa melampaui kita dari segala kebaikan. Ini dulu pandangan yang hendaknya kita hadirkan, memandang umat Nabi dengan pandangan kasih sayang. Tidak, jangan sampai kita mudah merendahkan siapapun. Sehingga kami untuk berhubungan dengan Nabi, kita mulai dari dua model manusia. Kalau Anda bisa benar dengan dua model manusia, yang lain beres. Siapakah dua model manusia ini? Yang pertama adalah umat Nabi yang paling bermaksiat. Yang kedua adalah umat Nabi yang paling kurang ajar kepada Anda. Anda urusi dengan dua orang ini, kalau beres semuanya beres. Maka dari itu biasakan kita memandang orang bermaksiat dengan pandangan kasih. Sebelum kita mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar, ya itu kewajiban. Akan tapi jangan lupa di tengah malam kalau perlu kita dengan tetesan air mata mengadu, ya Allah, itu di rumah sana ada kemaksiatan, ya Allah. Kita ngadu kepada Allah dengan permohonan yang serius dibarengi dengan derai air mata. Maka ketahuilah, itu makna cinta kepada baginda Nabi, bukan kalimat terucap. Itu spontan. Karena orang itu membela Nabi itu action bisa saja. Suatu ketika ada yang bertanya kepada kami, Buya gimana? Suatu ketika kita, Buya, ini ada orang menghina Nabi Muhammad. Begini gimana? Gini, apa yang kita lakukan kepada orang menghina Nabi Muhammad? Semangat yang bertanya. Kami hanya menjawab kalimat sederhana. Pertama kali engkau mendengar ada yang menghina Nabi Muhammad, apa yang ada di hatimu? Adakah tetesan air mata dirimu? Jangan banyak teriak dulu. Renungi dirimu, bener enggak marahmu itu? Jangan action saja besok viral dulu, biar kelihatan nanti, wah pembela Nabi. Nabi tidak perlu itu. Nabi perlu cinta di dalam hatimu terlebih dahulu. Anda sedih sekarang lihat umat Nabi Muhammad tersiksa, sudah nggak sedih lagi kita. Mati hati kita sudah gitu ngaku cinta Nabi. Mungkin kita melihat pembantaian kaum muslimin di Palestina misalnya, ada foto-foto pembantaian, wah ini pembantaian berdarah dan sebagainya. Tidak ada terjun, tidak sedih, malah dia mengeluarkan laptopnya. Aku punya gambar lebih serem lagi. Cuman jor-joran, serem-sereman saja, hatinya mati. Nabi dijadi di Allah sebelum kita mengangkat suara. Sudahkah kita mengangkat panjatan doa kepada Allah? Mengadu pada Allah, kita perlu serius kepada orang yang bermaksiat. Maka ayo kita, ini semuanya akan menjadi juru dakwah Rasulullah. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Kalau Anda bisa memandang orang yang bermaksiat dengan pandangan kasih sayang yang serius, kemudian ada kesedihan di hati Anda, apalagi dengan panjatan doa dan tetesan air mata, mustahil Anda terjerumus dalam kemaksiatan itu. Pasti mustahil Anda terjerumus. Kadang kita mengolok orang melakukan kemaksiatan, esok hari giliran kita yang bermaksiat karena kita merendahkan orang lain. Kalau Anda melihat orang bermaksiat, misalnya di tetangga di sebuah tempat di gardu ada anak mabuk, kok tiba-tiba spontan Anda menitikkan air mata memohon kepada Allah, mustahil Anda mabuk. Karena hati Anda ada benci pada kemungkaran dan Anda cinta kepada umat Nabi Muhammad yang melakukan kemungkaran. Nggak action, ada action dakwah. Haram, haram, tidak boleh. Nggak ada orang dia melakukan keharaman. Nabi melihat, ya, disodorkan amal kita kepada baginda Nabi. Disebutkan agar disodorkan amal kita kepada baginda Nabi. Maka kita mulai dari orang-orang yang bermaksiat, yuk kita pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Kalau kita sudah bisa melihat mereka dengan pandangan kasih sayang, melihat yang lainnya memudah, apalagi melihat habaib, ulama, enteng. Karena yang paling jelek pun kita masih bisa menyambungkan dengan Nabi. Kemudian setelah itu kita berupaya untuk mengajak mereka, tentu dengan keindahan dan kelembutan. Itulah akhlak Rasulullah yang penuh kasih sayang, Rauf Rahim. Dan Nabi menyuruh dakwah dengan rahmatan, dengan kasih sayang. Kemudian yang kedua,
orang yang paling kurang ajar kepada kita, sementara dia masih umat Nabi Muhammad. Anda urusi, kalau ngurusi orang yang baik sama kita, suka ngasih hadiah enteng, besok kasih hadiah lagi mas seneng. Belum tentu itu nyambung hati dengan Nabi. Itu urusi orang yang dia berbuat berbuat masalah, melakukan kesalahan, zalim pada kita, aniaya kita, menggunjing kita, membeda kita. Ini urusan gue harus beres dengan dia. Aku nggak boleh ditipu oleh setan gara-gara dia. Dia memusikku, dia jahil kepadaku, zalim kepadaku, tapi dia umat nabiku Nabi Muhammad. Aku tidak boleh rela kalau dia masuk neraka. Dimulai dengan panjatan doa yang baik. Mulailah dari situ, orang berbuat jahil jahat kepada kita, malah kita doakan dengan kebaikan. Sebetulnya Anda itu dengan begitu sambung hati dengan Rasulullah. Gak usah banyak cerita deh tentang ngaku-ngaku cinta, kita mulai dari ini. Karena dia umat Nabi Muhammad. Bahkan kezaliman yang dilakukan pun kadang juga tidak sengaja, ataupun dia tidak mengerti kalau itu adalah nggak boleh atau macam-macam. Akan tapi ternyata dia berbuat zalim dengan perilaku zahirnya, ternyata kita telah menjadi jahat di batin kita, yaitu menjadi pendendam kepada umat Nabi Muhammad, membenci umat Nabi Muhammad. Dia dosanya dosa zahir, kita dosanya dosa batin. Mari kita berbenah semuanya. Kalau Anda ingin maulidan, mulailah dari ini. Kalau kita sudah pandai memandang orang-orang semacam ini, sangat mudah kita memandang orang-orang yang lainnya. Kadang kita menjadi jahat hati kita tuh gara-gara yang demikian ini. Mungkin ada orang berbuat zalim kepada seseorang, karena pernah dizalimi dia marah, akhirnya menjadi sifat pemarah. Karakternya menjadi pemarah, kemudian marahnya itu sampai lesan mencaci, ngolok dia. Di saat sudah habis, orang yang nggak ada kebiasaan mencaci masih ada, apa yang menjadi orang suka mencaci dan ngolok kepada yang lainnya? Karena hati kotor menjadi lesan kotor. Ayo kita tata hati kita semuanya. Kita cari orang-orang yang bermasalah dengan kita, ayo kita hadapkan mereka kepada baginda Nabi. Maksudnya kita, ya Rasulullah, itu umatku ya Rasulullah, aku lagi marah dengan dia, akan tapi aku ingat ada engkaunya ya Rasulullah, ada Rasulullah. Ada sebuah kisah, Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah 3 khalifah yang menyiksanya. Khalifah yang menyiksanya di penjara. Bukan berarti ketika khalifah itu kan kadang-kadang kalau khalifah meninggal dunia diganti anaknya, diganti cucunya. Tidak terlalu lama jaraknya memang. Imam Ahmad manusia biasa, orang alim, manusia kan ada marahnya. Manusia ada marahnya. Dibelenggu begini, dia ngomong wasiat kepada anaknya, kalau aku mati nanti bawa ini rantai ke kubur, akan aku jadikan bukti untuk menghadap kepada Allah kalau aku dizalimi oleh khalifah. Memang khalifah zalim menurutnya. Betul. Setelah itu dibebaskan Imam Ahmad, ada kesempatan bertemu dengan khalifah, dan khalifah mendengar tentang marahnya Imam Ahmad, dan sah marah. Bagaimana dihukum, dibelenggu lama, dipukul, dibelenggu, disiram air di musim dingin, bayangkan. Ternyata khalifah minta, Ahmad, pandang aku, maafkan aku, pandang aku dan maafkan aku ya Ahmad. Imam Ahmad yang datang dengan marah melihat wajahnya menjadi sejuk, berubah wajahnya lalu berkata, demi Allah, telah aku maafkan engkau dan ayahmu dan kakekmu, karena aku sadar setelah aku lihat ke atas, engkau adalah cucunya Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Beres dendamnya karena ingat sambung dengan Rasulullah. Gampang banget jadi orang hebat itu. Karena itu ada Daulah Abbasiyah di atas tenteng kepada paman Nabi, nggak jadi dendam. Ayo kita dengan umat Nabi kok ngedendam. Apa sih buah dari dendam? Orang dendam tuh capek ya Mbak Allah. Melihat dia kaya jadi marah juga, mau macam-macam. Kalau dendam nanti buahnya hasut, ya kan? Kalau dia pejabat langsung kita ngomong, wah korupsi, kan begitu ya. Lalu korupsi, ternyata dia bukan pejabat, wah
punya tuyul, nyiroro, lorong, macam-macam menuduh orang. Hati kotor, dendam, melihat mobilnya sakit hati, melihat ayamnya lewat, ayam tetangga. Subhanallah, si bodoh berjalan di atas bumi. Akan tapi coba, kalau hati bener ya, indah. Dan memang kadang kita ini, Anda pernah dengar ilmu agar dicintai oleh orang, ilmu mahabbah ya? Saya kira itu ilmu ya, ayo harus direnungi lagi. Kita minta bagaimana agar orang cinta kepadaku. Termasuk ada seorang ibu datang pada kami, Buya, tolong doain agar suami saya cinta kepada saya. Biarpun kalau mampu mukhalafahnya kan berarti suaminya bermasalah. Cuman kita tidak mau usul fikih dengan orang itu. Jadi saya sampaikan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau minta itu yang benar, doanya yang benar, doanya ya Allah, semoga pasanganku mencintaiku. Doa yang lebih tepat adalah begini, ya Allah, tambahkan kecintaanku kepada pasanganku. Renungi doa ini. Coba kalau suamimu cinta kepadamu, hai ibu yang solehah, terus anda tidak cinta, enak buatin kopi. Ayo, kita itu sering salah memaknai cinta. Indahnya hidup di saat kita mencintai. Itu yang diajarkan Nabi, kau mencintai. Kalau orang nggak cinta kepada kita, asalkan kita tidak benci mah enak, duduk mah nyaman. Coba kalau kita duduk dengan orang yang kita benci, keringetan deh. Membangun cinta. Makanya kita pengen ya Allah tambahkan kecintaan kepada umat Nabi. Makanya kalau kita punya ada bibit-bibit dendam, ya Allah jangan sampai dendam ya Allah. Sakit kalau dendam itu, capek. Ini umat Nabi. Baik, ini adalah kita kunci. Kalau sudah kita bisa baik dengan mereka, ini adalah istimewa. Kemudian kita lanjutkan. Kita ingin mencintai Nabi. Kami gitu. Cuman kadang kita terlena. Kita ini akan meninggalkan kisah hidup dunia ini. Tapi Habib Syafi'i menyebut tentang anak, menyekolahkan anak. Saya akan masuk dari sini. Setelah pokoknya sadar, jadi Anda pulang dari tempat ini tidak boleh merendahkan ahli maksiat sekalipun. Tapi Anda mendoakan mereka semoga Allah memberikan hidayah, Allah berikan petunjuk. Kalaupun Anda harus mengingatkan dia, ingat bukan dengan kesombongan, akan tapi dengan kasih sayang memandang mereka, dengan panjatan doa, dengan cara yang lembut, bagaimana agar bisa masuk ke hatinya. Tugas kita bukan untuk merendahkan orang. Nabi tidak pernah merendahkan manusia. Nabi mengangkat, Nabi memuliakan. Ini kalau ada ahli maksiat, kita jangan sombong, congkak dalam beragama juga nggak baik. Entang-entang sudah hadir majelis taklim seolah dia punya surga. Tidak, kita belum punya jaminan surga. Kita bukan seperti Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kita bukan seperti Imam Ali yang ashraf dan musyari bil jannati. Kita bukan Sayyidina Bakar, bukan. Kita banyak dosa, tapi dengan harapan, dengan menyuburkan hati kita cinta di hati kita pada umat Nabi, menjadi sebab kita kelak bisa bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong yang pertama. Yang kedua, tolong hilangkan dendam kepada siapapun. Nggak perlu malu dengan Allah dan Rasulnya. Kadang yang didendami bukan siapa-siapa lagi. Siapa? Yang didendami kadang adalah ayahnya sendiri. Gara-gara ayahnya dulu tidak pernah merawat dari kecil, ayahku tidak memperhatikan saya, ayahku tidak pernah baik kepadaku, ayahku gini-gini. Ayahmu tetap ayahmu. Biarpun beliau sejahat apapun, ayahmu tetap ayahmu. Nggak boleh berubah jadi dendam dan benci. Adapun masalah menghindar dari kezaliman sah, kadang yang dimusuhi siapa? Saudaranya. Kalau saudaranya Masya Allah memutus tali persaudaraan, rebutan warisan, yang direbut waris adalah umat Nabi yang saudaranya. Ini permasalahan hati yang merusak itu seperti itu. Jadi jahatnya nggak siapa-siapa saja, orang yang dekat pun akan dimusuhi. Suami istri pun ternyata Masya Allah sengketa terus suami istri. Dia tidak sadar kalau istri adalah wajib dimuliakan yang berada di bawah naungannya itu. Suaminya adalah imam yang harus dihormati. Lupa itu semuanya. Baik, kita akan selesaikan hari ini. Jangan biasa dengan ngedendam dengan siapapun. Malulah, seandainya hati kita dibongkar, kita akan malu.
Karena itu jelek. Coba aja begini, Anda punya calon mantu yang punya anak gede, Anda punya anak ganteng, soleh, pinter lagi, Masya Allah, ganteng, soleh, pinter, punya calon menantu 2. Yang pertama tuh cantik, pinter juga, hebat, Masya Allah, akhlaknya lembut, lisannya terjaga, kalau diganggu sama orang senyum, mendoakan dengan doa baik. Yang satu lagi cantik, pinter, sama anak orang kaya. Ini yang nomor 2. Cuman kalau lagi ada orang berbuat salah kepada dia, langsung dia ngambil buku catatan kecil, demi Allah aku tidak rela aku tuntut nanti di akhirat, jam detik ini, menit ini dia telah kurang ajar kepadaku. Masya Allah. Pilih mana, Bu? Yang pertama. Yang kedua, makanya jangan jadi yang kedua. Dendam itu cuman kadang permasalahannya apa? Kita sering nyerah dengan hawa nafsu, bukan perang dengan hawa nafsu. Nyerah, disuruh dendam ngikut saja, disuruh marah ngikut saja, ngikuti hawa nafsu yang amarah bisu, tidak mengerti berjuang untuk Nabi Muhammad. Alhamdulillah perjuangan kita untuk dengan Nabi, tidak perlu kita perang di perang Badar, nggak perlu, tinggal kita merangi hawa nafsu kita ini agar kita tidak musuhi umat Nabi Muhammad yang dalam bentuk adik kita, abang kita, saudara kita, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan, kalau Anda ngaku cinta pada Nabi, harus ada tandanya juga dong di anak-anakmu. Anakmu ada di mana? Habib Syafi'i nyinggung, sebenarnya tajam tadi sebenarnya. Kalau orangnya masih hidup, kalau hidup kan kerasa ditusuk. Cuman kalau hati kita mati nggak paham ya dongin Habib Syafi'i tadi. Urusan anak, anakmu ada di mana, hai hamba Allah? Anakmu ada di mana? Tadi kita pengen, tadi ada data, Masya Allah, di sini adalah ini para habaib, para asatid yang pondok memilihkan tempat sekolah untuk anak kita yang mengenalkan kepada Allah. Kami mulai dengan siapapun yang anaknya belum bisa masuk pada pesantren, Anda tidak usah berkecil hati. Kadang-kadang kita ngomong begitu merasa sedih, aduh anakku gak bisa mondok, gak mau mondok dan sebagainya, gimana? Ya tidak, jangan khawatir. Saya mulai dari mereka dulu supaya tidak berkecil hati. Anda urusan dengan Allah, yang merasa anaknya susah diantarkan kepada kemuliaan, Anda langsung saja jalur pintas urusi anak Anda dengan janji Nabi Muhammad, Allah bi'aunil abdi maka al-abdu bi'auni akhi. Allah akan nolong seorang hamba yang nolong orang lain. Jadi Anda sibuk saja ngurusi anaknya, gabung dengan para habaib, gabung dengan para asatid, ketahuilah suatu ketika anak Anda akan kencang sendiri. Kenapa? Tutup poin Anda, tidak mau repot-repot. Kadang kalau urusan dengan anak, Masya Allah, tapi berusaha semaksimal mungkin. Maka jangan berkecil hati siapapun. Yang penting di hati Anda ada kerinduan yang serius, maka Allah kemandang anak Anda. Yang berubah anak Anda adalah Allah. Jangan berkecil hati, maka dukung. Nanti ada kami data pesantren, harus tahu mereka ini pesantrennya di mana saja, pesantren kita ini, para habaib, para asatid. Cukup Anda bergabung dengan mereka yang serius, tulus karena Allah, Allah tidak akan membiarkan anak Anda. Nggak mungkin. Sebab kadang kecil hati, bahkan kadang nyekolahkan pondok ke pondok, nyekolahkan anak itu kadang egois juga. Kiai nyekolahkan anaknya, ternyata tujuannya bukan karena Allah. Serem ini, cukup bisa. Hanya nak, kamu mondok nak, kamu cepat ngafal Quran, kamu cepat belajar fikih, biar kamu nanti bisa menggantikan Allah. Siapa lagi yang gantikan kalau bukan kamu? Yang didik kebesaran kesombongannya dong, bukan karena ingin kenal Allah. Waduh, serem lagi, majlis ini harus kamu yang megang. Waduh, jadi nah ini ternyata yang menyekolahkan anaknya di pondok pesantren pun juga kadang keblinger niatnya. Maka yang di luar pondok anaknya nggak usah khawatir. Ada sekarang incar tuh, kiai mana, habib mana yang harus aku ikuti, dan niatkan, ya Allah, aku akan menolong perjuangan orang ini. Tapi aku punya anak, ya. Lihat, unik, pertolongan Allah nggak bisa dikira-kira. Mulailah dari Anda dulu. Kemudian selanjutnya, maksudnya jangan selalu putus asa. Biarpun Bandung, ini ada kejadian anaknya ada sampai seorang nangis, anakku nggak bisa gini Bu ya, terus kamu berbaik. Subhanallah, anaknya memang susah diatur sampai dia menyelesaikan pendidikan sampai kuliah, nggak mau dibawa ke pondok, nggak mau, antipati dengan pondok. Kuliah selesai, akhirnya setelah kuliah selesai sama ayahnya dipegang usaha. Setelah usaha sukses baru ngomong, Bah, boleh saya ikut-ikut Abah bantu pondok?
Setelah bertahun-tahun dia tangis ayahnya didengar oleh Allah. Nggak akan dibiarkan oleh Allah. Mungkin anak Anda sekarang jadi seorang insinyur, dokter, oke, nggak apa-apa. Lihat, jadikan mereka soleh dengan kepedulian Anda dengan anak-anak umat Nabi Muhammad. Wah, istimewa nanti. Ini kekuatan to the point jalan pintas ini. Kadang kita nyukulahkan anak dengan egois. Biar anakku menjadi orang yang paling baik, paling musibah juga. Cuman kalau kita ngurusi anak orang ini hilang sombong nih. Ngurusi anak orang yang alim biar anaknya orang. Ini program yang kami lakukan, apalagi pondok pesantren penting banget hari ini. Tempat paling baik hari ini adalah pondok pesantren. Karena di luar godaannya besar. Anda pun menjerit, bukankah Anda kebingungan untuk menahan putra putri agar tidak main handphone, tidak nonton ini? Masya Allah, kecapean di luar. Bukan urusan begitu, nyuruh sholat subuh saja susahnya, setengah mati. Tapi kalau putra putri Anda di pondok pesantren, dia bukan subuhan tahajudan sudah ngirim pahala buat Anda, karena Anda masih hidup saja Anda tidak bisa melihat pahalanya. Kalau Anda sudah meninggal baru tahu indahnya pahala itu. Semoga panjang umur semuanya. Maka saya akan menyapa yang kecil saja, yang tua-tua tidak saya sapa. Sayang, oke, calon santri, oke, sayang, kopiah hitam, mas sore, sebelahnya, iya. Mana yang kecil angkat tangan? Sayangku yang kecil. Ini perlu nih, hatinya nih harus diambil benar ini anak-anak. Kenal Habib Syafi'i tadi? Habib Toha. Masya Allah, nanti cari pondoknya di mana sayangnya? Yang sana solehah. Udah gede begitu, yang kecil. Sayang yang jalan tuh, Masya Allah. Mereka ada masa depan kita. Coba, dari mereka datang ke tempat ini sebetulnya ini istimewa. Kok mau dibawa? Karena dia pilihan. Jangan dianggap sepele ya, pertemuan tadi di doan marhaba ya. Ini gampang nanti diarahkan ya sayang ya. Wah, mentok saya bikin mondok, pengen ngapal Quran Jawa ya, nih yang hadir hari ini istimewa. Atau bapaknya hadir, dia pun anak berbanding dengan istimewa. Masya Allah, ini ada doanya marhaba. Kita perlu masalah sekolah Habib Syafi'i cerita. Pendidikan kadang-kadang hari ini orang belajar agama salah. Saya ingat, saya pentingnya punya guru. Ini tahun berapa nggak salah kita memotivasi orang untuk belajar agama. Jangan sampai hanya sekolah-sekolah dunia tapi nggak belajar agama. Rupanya namanya murid itu perlu guru terus, nggak akan putus. Akhirnya kita ketemu Abu Ya, Habibullah. Ente tahun ini ngomong apa? Biasanya begitu. Kami motivasi orang agar mereka sadar pentingnya pendidikan agama. Maksud ente ya biar nyekolahkan agama, sekolah agama. Apa kata beliau? Bagus. Coba di saat mereka sadar untuk sekolah agama, kemudian karena dengar nasihat ente, lalu berbondong-bondong mereka masukkan anaknya ke sekolah agama, tapi akidahnya salah, ente tanggung jawab. Bener juga nih. Makanya harus ada lesannya Habib Syafi'i tadi. Jangan salah nyekolahkan. Dan itu kita serukan di akhir-akhir tahun ini. Jangan latah. Sekarang biasanya orang kaya kalau nyekolahkan anaknya latah browsing internet. Nggak cari guru juga mikir sanad ilmunya. Alhamdulillah kalau kita dengan Habib Toha, dengan Habib Syafi'i itu ya seperguruan. Kita seperguruan di Bangil, kemudian di Hadramut, biarpun pisah tempatnya, gurunya juga sama. Tapi jangan dianggap bahwasanya yang selamat hanya Hadramut. Nanti ada guru-guru dari Mekah, beliau ini ada Abu Yasir Muhammad Maliki, masih banyak. Yang penting kemudian nanti Ustaz Wahab ini ternyata gurunya juga tetangga kami, malahan tetangga kami di Kolomayan, di Kundir sana, masyarakat di Mahjatul Qur'an yang ada di Blitar sana, sambung juga sanad ilmunya. Ilmu itu penting, jadi jangan browsing internet ibu yang syarah. Biasanya yang diuji dengan gaya browsing itu yang punya duit banyak. Nggak mau minta petunjuk Habib atau Kiai atau Ustaz, browsing internet. Tak tahunya sudah masuk sekolah musuhi anak, musuhi bapaknya. Ini problem. Jadi kami sampaikan pada para bapak ibu semuanya, cintai anakmu dengan memikirkan pendidikan mereka. Kalau mungkin ada anak-anak kami temukan, ada anak-anak yang ambil kedokteran, oh boleh bagus, akan tapi
Sambungkan mereka dengan pesantren dengan cara bermacam-macam dan akan sukses, akan ada buahnya. Contohnya, jika Anda ingin membantu sesuatu untuk pondok, Anda perintahkan putra Anda itu, nah tolong kirim ke pondoknya Habib Hasanah, ini sesuatu, semen, beras dan sebagainya. Kita biasakan anak kita, atau hanya segera untuk transfer, nah biar anaknya tahu itu akan gesek hatinya, sehingga akan terkesan di hatinya. Kenapa abahku selalu bantu di sana? Biarpun dia jadi dokter, insinyur yang hebat nanti, maka sambungkan dengan para habaib dan para ulama. Kalau Anda ingin selamat, mondoknya biarpun jasadnya belum mondok, tapi hatinya mondok. Itu yang penting. Kita perlu pendidikan. Sekarang latah, nggak peduli dengan urusan naudzubillah, katanya cinta Nabi. Anaknya tidak ada kenal dengan Rasulullah. Dia akan menuntut bapaknya masuk surga atas dasar cinta Nabi. Enggak, suruh masuk neraka. Wahai malaikat, ceburkan bapak ibuku ke neraka, karena dia membiarkan aku tidak kenal Nabi Muhammad. Anak Anda boleh jadi seorang insinyur, jadi seorang dokter, boleh, tidak akan dilarang. Tapi dokter yang bagaimana? Insinyur yang tidak pernah meninggalkan kehajutan. Di saat berjalan lesannya berselawat, wajahnya basah dengan air wudhu. Allah, kalau bicara ini bundanya lebih banyak melihat ke bumi daripada ke langit. Itulah putra Anda. Belajar agama harus belajar agama, menjadi seorang fakih besar. Paling tidak dia mengerti bab sholat, wudhu, kemudian juga mengerti haram-haram. Kita juga perlu kok. Makanya termasuk harapan kami segera kita buat sekolah. Ini Habib Ali, sekolah-sekolah yang kedepannya menjadikan anak-anak kita itu jadi insinyur, dokter dan sebagainya harus ada. Dan alhamdulillah para asatidz, para habaib sudah ada program-program formal. Kemudian anak-anakku semuanya, kepada para wali santri, ada yang berkata, mondok di Habib Toha mahal. Misalnya, mau hitung-hitungan? Ayo caranya. Berapa misalnya? Di Buya mahal, di Habib Syafi'i atau yang mahal, Suyuti mahal, mahal. Kalau mahal berapa Bu? Bandingin dengan yang di rumah. Kalau anak ibu yang soleha, dengar, ibu ini soleha semuanya. Ibu yang paling disayang oleh suaminya. Katanya mahal 1 juta, 1.500.000, 2 juta. Baik, dibanding dengan yang anaknya sekolah di luar, SMP, SMA, kasih sepeda engkol, minta mau berapa harga motor ibu? Motornya pakai air sungai? Bensin. Nggak bisa, harus pakai bensin. Harus ada tambahannya untuk bahasanya komunikasi. Ada pakai handphonenya pulsanya pakai cabai, pakai handphone. Kemudian setiap ada tiktok nama Umi beli, ibunya belanja, itu kalau anaknya baik, hitung berapa duitnya itu semuanya. Itu kalau anaknya baik. Kalau anaknya gak baik, pinter, tahu di mana duitnya, ambil sendiri. Itu aja urusan duit, belum lagi urusan akhlak. Sholat subuh di mana, sholat duhur di mana, sholat asar di mana. Sholat subuh masih kelihatan dia pun hampir menjelang terbitnya matahari, tapi masih sholat. Tapi selebihnya di mana? Banyak yang kehilangan, banyak yang hilang. Cuman kadang orang tua tidak sadar, cuman menghantarkan mereka ke tempat mulia, tidak boleh serta-merta. Makanya kami sedang anak-anak begini, ya, anak soleh, anak kuning, yang kecil-kecil semua ini bangga dia ini, ini main teng habis ini sudah orang tuanya gak usah pusing, dia pengen jadi orang soleh di surga bersama Nabi Muhammad, dengan habaib, dengan yang mana. Kalau kemarin saya mengajar sana, orang tuanya udah takut, anaknya semuanya takut. Saya tidak cerita sama bapaknya biar dengar saja. Memang kadang begitu, kita harus ramah sama anak-anak ini, karena saya sayang betul ini. Bapaknya sudah mondok gak bakal, cuman hati bapaknya bisa mondok. Insya Allah, bismillah. Ini, jadi tolong anak-anak Anda perhatikan di mana mereka sekolah. Sekolahnya di mana, ngajinya di mana, belajar agama di mana. Biarpun nanti pada akhirnya mungkin Anda merindukan karena Anda punya perusahaan, anak saya harus jadi seorang sarjana ekonomi, dokter ekonomi yang hebat, boleh. Tapi ternyata dia adalah orang yang mikirkan zakat, infak, segala macam, itu adalah anak-anak Anda. Sehingga Islam itu indah, saling melengkapi nanti. Nggak mungkin dong Ustadz semuanya, harus ada pengusahanya, harus ada pejabatnya. Kita pengen buat kalau nanti Habib Syafi'i ngomong ya, jangan sampai kita diuji oleh Allah karena banyak dosa, kita nggak benar dengan apa tadi, dengan imam yang nggak benar. Insya Allah nanti kita akan ada pemimpin, mulai dari bupati, gubernur yang hebat yang ada di surga, muncul dari sini. Nggak mustahil. Anak Anda yang takut haram, tidak mau ngambil duit haram, itu yang kita inginkan. Kalau hanya segera jadi gubernur, setiap tahun ada gubernur baru. Tapi mana gubernur ahli surga yang sesungguhnya? Kita ingin itu, dan itu anak-anak Anda. Kalau ada
Makanya kita tidak menentang orang menjadi insinyur, menjadi dokter, menjadi jenderal, oke. Tapi basicnya, dasarnya harus mereka sambung hati dengan para ulama. Makanya tolong tanyakan dimanapun mereka tinggal, kau dekat dengan ulama siapa nak? Dengan Habib siapa kau dekat? Tanyakan, itu penting, kau bentengi mereka. Selagi di hati mereka ada cinta, beres urusan mereka. Jangan biarkan mereka liar. Kalau salah bergaul, na'udzubillah. Sudah tidak kenal Nabi, tak tanya kenal syaitan, kenal iblis, kenal babundal-babundalnya. Dari bangsa manusia yang mengajak pada kehinaan, ternyata anak kita sudah jauh dari kemuliaan. Jadi inilah mungkin maulid kita pungkasi dengan urusan anak-anak kita semuanya. Tolong pikirkan anak-anak Anda. Alhamdulillah tadi kabar dari Habib Syafi'i tadi disebut beberapa pondok pesantren. Saya ingin ulangin rilis lagi. Pondok-pondok pesantren alhamdulillah nggak kurang-kurang. Yang kurang adalah semangat kita. Pondok nggak kurang tadi, masya Allah. Kalau kita perhatikan banyak lagi. Jadi Habib Hasan Haddad juga ada di sana, Ustaz Suhaimi juga ada. Maksudnya Habib Muhammad Al-Qadri, waduh, masya Allah indah. Ya, kalaupun Anda belum bisa memondokkan anak-anak Anda, tolong dekatlah kepada mereka. Dengan apa? Dengan harta Anda, dengan pikiran Anda, dengan tenaga Anda, dengan pengabdian Anda untuk mereka. Lihat Allah gak akan biarkan anak-anak Anda. Masya Allah. Beres insya Allah maulid kita sudah tuntas. Anaknya jangan dibiarkan. Jangan biarkan di rumah begitu saja tanpa kenal Allah dan Rasulnya. Adapun pondok yang ada di sini, wahai hamba Allah, juga ingin berkembang. Tapi kami selalu sampaikan, ini tambahan. Jangan biasa terkagum dengan orang terkenal, lalu lupa dengan kiai kampung, habib kampungnya. Ini kan problem. Kami ingin menghindarkan orang gaya pengajiannya itu adalah pengajian hanya orang-orang yang masyhur. Ada sebuah masjid, kalau pengajian yang diundang orang-orang terkenal dari Jakarta, dari giliran mereka nggak ada, bubar pengajiannya. Itu melatih sombong. Kalau ada orang terkenal nggak mau, ini musibah. Bahkan kita ingin kembalikan bagaimana kita peduli dengan orang yang ada di kiri kanan kita. Ustadz kampung, Habib yang hidup di kampung, lihat. Jujur aja, waktu kakek Anda meninggal yang datang siapa? Buya Yahya atau Habib Syafi'i? Di kampung, padahal beliau Habib Syafi'i sangat layak untuk go internasional juga, cuman menekuni kampung itu luar biasa. Bukan ustaz di kampung, guru ngaji di kampung itu harus kita hormati. Guru-guru ngaji di kampung yang kalau dikasih duit, kalau di Jawa sana 100.000, 150.000, itu pun duitnya dicium, bukan karena hubud dunia, menganggap ini adalah duit yang paling berkah. Allah, kalau orang tidak bisa menghormati kiai kampung. Makanya tolong perhatian, apapun bentuknya Anda. Justru yang paling bahaya itu yang biasa duduk sama kiai terkenal. Kalau sudah duduk dengan Habib apa, kiai terkenal, Habib terkenal, sehingga sampai kecil remehin. Ya ini bukan levelan ini. Wah ini penyakit, musibah ini. Karena yang di kampung itu yang paling capek. Mbah kita wafat, dia yang ngurusi. Mbah kita sakit, dia yang ngurusi. Jujur, Anda belajar ilmu sholat di mana? Di musola yang lampunya masih keplek waktu itu. Setelah itu kita selesai bisa lari karena gelap di jalannya. Masya Allah. Di kampung, tolong kiai kampung perhatikan. Dan ini juga yang kami serukan, gerakan kiai kampung termasuk khususnya yang bersama Al-Bahjah, supaya tidak hanya mengurusi Al-Bahjah. Kami peduli, kami harap untuk mendulikan tentang madrasah diniyah yang ada di kiri kanannya. Barangkali ada kesempatan untuk bisa menyempurnakan tentang toiletnya, agar di saat mereka mandi juga terhormat. Kemudian diperlebar. Ini madrasah diniyah penting di hari ini. Karena apa? Sebelum mereka masuk SMP, SMA, mereka harus kenal Allah melalui madrasah diniyah. Dan itu wali-wali tersembunyi dia. Nggak ada yang nyanjung, nggak kelihatan di YouTube itu ustadznya. Nggak pernah ada yang nyanjung dia. Nggak ada. Kalau ke warung tetap bayar. Ini ustadz saya yang terkenal gampang gratis kalau masuk warung tuh. Wow, gratis. Kacau itu. Ini ustadz ini yang di rumah, ustadz kampung bayar sendiri dengan jerih payahnya, bayar. Ngajarnya kadang-kadang telat karena harus cari nafkah. Hebat tuh.
Kita ingin kembali menghidupkan kembali madrasah diniyah di kampung-kampung kami. Sembuhkan hari ini. Banyak ditinggalkan. Di situlah kita belajar agama dulu. Kita kembalikan lagi. Itu kiai-kiai yang luar biasa. Habib-habib yang di kampung itu masya Allah. Kita menemukan seorang kiai Habib nggak pernah kemana-mana. Saya tidak pernah tinggalkan ini. Bahkan kalau Habib Ali atau Habib Toha bisa cerita bagaimana kisah Habib Ahmad bin Asad atau seorang ahli besar, dia masuk kampung yang sembunyi, hanya ngurusi, hanya jadi kiai kampung, tapi tetap nggak bisa jadi kiai kampung, kiai nasional, internasional, orang besar, manfaatnya akan besar. Dan tolong ya perhatian dari madrasah diniyah, nggak harus nanti berhayal Rasul, temanku satu, pajang fotonya salah sini, kiai kampungnya dilupakan. Hati-hati. Menghormati, kapan Anda bisa menghormati kiai-kiai kampung, insya Allah ini bakal selamat semuanya ini. Kalau anak-anakku semuanya yang soleh, yang kecil, dia ingin sapa. Waalaikum. Siap kaji ya? Kedua, oh ganteng soleh, kopiah, yang belakang mana? Bebek hitam. Sayang, ini harus kenali Habib-habib nanti itu. Ini perlu mereka itu ambil hati mereka, hati bersih, mereka punya dosa. Kita yang banyak dosa, Bu. Mereka ini nggak banyak, masya Allah, di belakang-belakang, masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah ya. Kalau kami berharap juga kepada para asatid agar sering menyapa anak kecil di majlis, agar mereka bangga kepada para habaib, para asatid. Ternyata mereka disapa sekali begitu langsung nempel, esok hari nyari habibnya. Kadang-kadang kita ngeremehin anak kecil tidak berguna. Yang tua bakal mati, yang meneruskan mereka. Husnul khotimah semuanya. Selamat umur. Lihat anaknya sukses, masya Allah. Ini saja insya Allah.